Jadi di Palembang juga Habibnya kata senior-senior di sana ada marga-marga yang hilang di Hadramaut justru masih ada di Palembang. Ya, artinya hal itu sudah hal-hal seperti ini sudah sejak lama ya. Betul. Terbina antara para umara seperti itu Masya dengan para Allah. tokoh Alawiyyin sampai yang kita kenal juga Al Habib Ali bin Abdurrahman Betul. dengan Bung Karno dan Betul. juga Al Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman dengan anaknya dengan Bapak Presiden Soeharto. Betul. Lalu sekarang juga kita lihat bagaimana Presiden RI yang sekarang dengan Habib Lutfi bin Yahya. Artinya mereka tetap menjalin hubungan ya antara para umara dan tokoh Alawiyyin seperti itu untuk menjadikan penasehat atau dan yang lainnya seperti itu. Jadi benar sekali kata Habib tadi. Jadi bukan hal yang baru Sadah Ba'alawi itu ya menjadi penasihat raja. Dan itu sudah dicontohkan oleh Kesultanan Palembang, di mana hampir semua raja-raja Kesultanan Palembang itu Habib di samping, dari mana kita tahu? Karena di samping makam sultan, di sampingnya orang Palembang menyebut imam kubur Habib. Imam kubur itulah penasehat tadi. Iya, imam kubur disebut Sayyid dari marga Ala Idrus. Masya Allah. Jadi imam kubur. Benar. Jadi dari dulu para ulama dan umara ini bergandengan tangan. Mereka sama-sama. Jadi maka oleh karena itulah kekuatan Islam akan muncul, ya kan? Kalau ada penasehat, kalau nggak ada pembisik keagamaan, ya gimana mau mengatur negaranya itu. Betul. Ya, maka alhamdulillah, maka kita bersyukur kalau sekarang ada Habib Lutfi di pemerintahan sekarang ini. Nah, lalu apa saja daripada warisan keilmuan para Alawiyyin dan Habaib yang ada di kota Palembang atau Sumatera pada umumnya? Baik, tentu yang pertama para Alawiyyin di Palembang kalau dari segi finansial Habib ya, banyak sekali para Habaib di Palembang itu mewariskan tanah Habib. Termasuk yang sekarang kita kenal biasanya ziarah kubro, ya itu di makam para syarif yang jumlahnya ratusan itu adalah warisan para syarif, para Bani Ba'alawi yang dulu sengaja diberi tanah oleh sultan, yang sekarang banyak jadi pemakaman, ya. Dan pemakaman itu sendiri, pemakaman di Palembang itu hasil studi banding Habib. Jadi ya jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bangun makam gitu nggak. Jadi salah satu syarif keturunan dari Said Ibrahim bin Yahya tadi studi banding ke Yaman, ke Hadramaut, melihat bagaimana pemakaman di Zanbal Tarim, di Tarim ya, di Zanbal, dilihat bagaimana tata letaknya, marga Al-Idrus, marga As-Sekaf, Al-Munawar dan lain-lain, lalu ditulis Habib itu. Iya, ditulisnya di sketsa barangkali ya. Terus dibawalah ke Palembang, lalu kemudian dibangunlah pemakaman itu. Makanya kita kenal sekarang ada pemakaman Kambang Koci, Kubah Duku dan lain-lain. Itu semua hasil studi banding, nggak ujuk-ujuk jadi dibuat begitu asal-asalan. Maka kemudian orang-orang belakangan menyebut Palembang sebagai Hadramaut Tsani. Kurasa ini bukan berlebihan karena memang para syarif, para ulama yang membuat tata letak makam itu memang sudah studi banding. Iya. Dan memang di situ Masya Allah, jadi satu pekarangan makam itu semua isinya adalah para syarif. Ya. Menarik tentang Hadramaut Tsani, Hadramaut kedua yang berada di lain negara ya, artinya di Indonesia. Dan memang Al-Faqih dulu juga pernah datang ke Palembang gitu. Artinya memang ada hal-hal yang kita lihat itu punya kemiripan atau kesamaan di dalam majelisnya, di dalam ziarah kuburnya. Bahkan ada tokoh di situ Al Habib Muhammad Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab ini anaknya berada di kota Hadramaut dan menjadi tokoh. Masya Allah. Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, lalu dilanjutkan dengan anaknya Al Habib Muhammad, dan selanjutnya juga oleh Al Habib Abdullah dan yang lainnya. Artinya mempunyai hubungan erat antara Hadramaut dengan kota Palembang secara spesifiknya seperti itu. Benar.
lebih lagi Habib, jadi Raden Hasan Sultan Mahmud Badaruddin II, kan ada dua nih, Sultan Mahmud Badaruddin I. Iya. Ada yang cucu beliau, cicit beliau, Sultan Mahmud Badaruddin II disebut. Nama kecilnya Raden Hasan. Nah, Raden Hasan ini Habib, yang tadi anaknya dinikahkan dengan para syarif, dididik oleh Sayyid Muhammad Al-Haddad dan Buyut Hamid. Sayyid Muhammad Al-Haddad ini adalah cicit dari Rotibul Haddad, Abdullah Al-Haddad. Jadi cicit Rotibul Haddad itu adalah guru dari Sultan Mahmud Badaruddin II. Ajib. Maka saya mengira Rotibul Haddad itu sebelum Tarekah Samaniyah, maka saya mengira, berasumsi bahwa Rotib Haddadlah amalan kerajaan Kesultanan Palembang sebelum Tarekat Samaniyah datang. Ajib. Ya, karena yang guru dari Sultan Bahauddin dan Sultan Mahmud Badaruddin adalah cicit dari Sahibur Rotib, Sayyid Muhammad Al-Haddad, atau di Palembang dikenal dengan Datuk Mughni. Mungkin dari Mughni, mungkin beliau saudagar kaya barangkali. Ya. Beliau juga punya saudara Habib. Jadi mereka dua saudara datang ke Palembang. Satu tadi Datuk Mughni, Sayyid Muhammad. Yang kedua Buyut Hamid disebut Sayyid Hamid. Buyut Hamid ini punya cucu yang dikenal sekarang dengan Mbah Priuk. Mbah Priuk ini adalah cucu dari Buyut Hamid. Buyut Hamid adalah cicit dari Sahibur Rotib. Betapa Palembang erat sekali kaitannya dengan Sahibur Rotib. Masya Allah. Kemudian tadi terkait dengan warisan tadi Habib ya, selain ulama-ulamanya, bagaimana para syarif ini mendidik para ulama-ulama asli Palembang. Seperti misalnya nanti ada Kemas Pakhrudin. Kemudian juga salah satu sayyid namanya Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus. Beliau inilah mendidik ulama besar Palembang, Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Jadi Syekh Abdul Somad ini dididik di lingkungan Keraton Palembang. Yang mendidik beliau namanya Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus dari Merga Al-Idrus. Sayyid Umar sudah melihat, sepertinya kata beliau ini anak nantinya bakal jadi orang yang alim. Syekh Abdul Somad juga cerita bahwa ke gurunya bahwa beliau pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Maka Syekh Abdul Somad selalu ingat dengan gurunya Sayyid Hasan bin Umar Al-Falimbani ini. Ketika beliau sudah jadi ulama besar, beliau selalu ingat. Kalau ada permasalahan, beliau ingat dengan gurunya di Palembang, Sayyid Hasan bin Umar Al-Idrus. Siapa yang tidak tahu dengan Syekh Abdul Somad Al-Falimbani Al-Masyhur? Pada abad ke-18, beliau menjadi maha guru di Haramain. Itu. Di samping itu juga tadi kitab-kitab sudah banyak diterjemahkan Habib. Jadi kitab-kitab diterjemahkan ke bahasa Melayu Palembang. Sengaja diterjemahkan agar masyarakat juga bisa memahami itu. Salah satunya ada kitab namanya Kitab Al-Hikam, diterjemahkan juga. Kemudian juga kitab Tafsir Tauhid Sufi, namanya Risalatut Tauhid li Wali Arsalan Ad-Dimashqi. Ini diterjemahkan oleh Kemas Pakhrudin. Kitab ini juga disyarah oleh Syekh Zakaria Yahya Al-Ansari, Tafsir Sufi. Ya, Tauhid Sufi. Ya, Habib. Nah, tadi selain yang antum bilang para Alawi ini datang dengan membawa bekal harta dan mereka mendapatkan pemberian tanah daripada para sultan, apalagi yang mereka memiliki andil besar di Sumatera atau di Palembang tadi, atau bisa kita katakan andil mereka di dalam mengayomi masyarakat Sumatera atau Palembang. Baik. Dari bidang keilmuannya. Betul. Dan apakah madrasah mereka, sekolah yang mereka bangun, seperti itu. Ya. Jadi memang mereka datang ya, para syarif ini, Sadah Ba'alawi datang ke Palembang, misinya sebagaimana misi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan Islam. Jadi banyak sekali para syarif ini tidak hanya mantap di kota Palembang ya Habib. Jadi mungkin ke pedalaman.
Beliau dakwah ke Komring namanya. Dari satu wilayah namanya Komring. Ada ke Muara Enim, ke Lahat. Tapi uniknya Habib, mereka ketika sudah datang ke tempat itu, nama aslinya itu sudah disamarkan. Jadi Puyang namanya Habib. Puyang. Di situ ada namanya Muyang Idrus di Komring itu Habib. Muyang Idrus. Orang bilang ini kita ziarah ke Muyang Idrus. Ternyata belakangan kita buka manuskrip, itu adalah Sayyid Al-Idrus dari marga Sayyid. Ada juga yang disebut Muyang di Pulau Habib. Muyang di Pulau. Orang apa ini Muyang di Pulau? Sering orang ziarah ke sana. Ternyata di belakangan kita tahu berarti nama beliau adalah Sayyid Hamimul Hamami. Ada Sayyid ditulis di situ. Ada juga Puyang Luke namanya dari marga Jamalul Lail. Jadi Puyang kalau ke pedalaman Islam. Inilah menariknya mereka. Apa tuh arti Puyang? Puyang itu leluhur Habib. Leluhur. Iya, leluhur yang dikeramatkan. Eyang kira-kira. Jadi leluhur yang dikeramatkan. Artinya mereka nggak membawa label Habibnya atau Syarifnya atau Sayyidnya. Betul. Artinya mereka mengikut bahasa-bahasa yang ditokohkan di kampung tersebut. Itu. Dia pakai. Betul. Ada Tuan Umar disebut atau apa gitu. Padahal mereka adalah Sayyid. Mereka semua Sayyid. Ya, ini juga luar biasa ya. Mereka bisa langsung berasimilasi. Iya, betul. Iya, tentu kalau madrasah banyak sekali peninggalan-peninggalan mereka. Termasuk Masjid Agung yang sekarang. Itu juga yang memperluasnya adalah para syarif. Ya, sebagian harta para syarif. Masjid Agung yang sekarang. Iya. Ajib. Iya, tanahnya itu kan dulu kecil, kemudian diperlebar. Kalau nggak salah nama Habibnya itu orang Palembang nyebutnya Habib Janggut, kalau Janggut Abang kalau nggak salah. Mungkin itu Habib Janggut Abang itu kalau nggak salah bangsanya Bahasan siapa? Nah, mungkin bisa jadi. Iya. Betul. Diholkan juga itu. Betul. Jadi di Palembang juga Habibnya kata senior-senior di sana, ada marga-marga yang hilang di Hadramaut justru masih ada di Palembang. Bahsin Habib Ahmad Bahsin. Bahsin, ada juga kalau dari Syekh itu Al Hasan. Al Hasan itu sekarang duta besar Qatar, Ridwan Al Hasan. Itu orang sana. Jadi katanya banyak sekali, termasuk Al Anggawi itu apa, Beb? Al Anggawi juga dari Sadar. Ya, kemudian juga ada lagi tadi Khunaiman tadi. Kalau Khunaiman memang karena nikah dengan ini jadi banyak sekali anak keturunannya di sana. Barokbah, Jamalai dan lain-lain banyak. Dan uniknya alhamdulillah karena tadi banyaknya para syarif yang datang tadi bergelombang besar, maka di Palembang pun punya kampung masing-masing. Iya. Ada kampung Al Munawwar, tempatnya Pak Agil Al Munawwar. Ada kampung Jamalel. Orang Palembang nyebut kampung Jamalel gitu. Ada kampung As-Sekaf. Yang paling banyak adalah Syihab atau Syahab. Jadi dia di mana-mana ada. Di kampung Jamalel juga ada orang-orang Syihabnya di sana. Jadi di mana-mana ada. Ya inilah mungkin ini hanya satu-satunya di Indonesia yang punya kampung-kampung khusus begitu, Habib? Seperti itu ya. Dan sampai sekarang terlestarikan, masih terjaga. Alhamdulillahnya sampai sekarang terlestarikan, termasuk rumah-rumahnya. Tadi ada Musola Sayyid Abdurrahman Al Munawwar juga ada. Yang waktu zaman Belanda dibombardir itu alhamdulillah dengan terjaga begitu. Masih ada sampai sekarang. Begitu, Habib. Ya, rumah-rumahnya masih terjaga ya. Bahkan masih rumah-rumah panggung seperti betul itu. Sekali, betul. Masya Allah. Dan ciri khas Palembang itu dengan sungainya. Masya Allah. Mereka bisa nyebrang lewat kendaraan roda 4 atau dengan getek atau yang dengan ada. ketek disebut, seperti itu. Betul. Masya Allah. Lalu siapa lagi Ustaz Muhammad yang tadi kita ketahui di dalam para tokoh Alawiyin dari kitab-kitab mereka? Orang-orang setelah ikut kajian Syekh Abdul Somad yang di Mekah, Habib, pulang ke Nusantara mereka melakukan gerakan jihad. Ini Belanda sampai bingung, loh kenapa ini masyarakat Nusantara ketika pulang mengadakan perlawanan. Pulang setelah diselidiki, oh ternyata dalangnya, ini menurut versi Belanda ya, dalangnya ternyata ada seorang ulama namanya Abdul Somad.